Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal mengenai breadboard. Breadboard yang sering digunakan orang-orang untuk melakukan berbagai macam proyek ataupun simulasi. Dan breadboard ini memiliki berbagai macam lubang yang tentunya lubang ini dapat digunakan untuk menghubungkan satu pin dengan pin lainnya atau dapat menghubungkan satu elektronika lain dengan elektronika lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai breadboard, atau banyak orang juga menyebutnya sebagai papan project ya. Kenapa bisa dikatakan sebagai papan project? Karena breadboard ini dia bisa menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi di sini terdapat lubang-lubang. Dari lubang-lubang inilah yang kemudian mampu menyambungkan antara komponen lain dengan komponen lainnya. Misalnya contoh, saya letakkan di sini satu lampu dan saya letakkan di sini satu resistor, maka dia bisa menyambung. Namun pada breadboard ini terdapat dua bagian penting yang harus kita ketahui, yaitu adalah bagian yang di paling atas atau paling bawah. Jadi ini menjadi satu bagian, atau mungkin kalau saya kategorikan ini menjadi satu kategori ya, satu kategori. Dan yang kedua adalah yang terdapat di dalamnya. Ini kategori kedua. Pembagian kategori ini didasarkan dari mekanisme kerja ataupun arah alurnya. Contohnya di sini saya sudah memberikan simbol ataupun gambar ya. Ini seperti tanda panah gitu ya. Untuk yang paling atas dan paling bawah, dia arah kerjanya adalah ke samping gitu, atau horizontal. Jadi apabila pin kita tancapkan di sini, di minus misalnya, di minus atas di sini, maka arah kerja dia adalah segaris secara horizontal. Apabila positif, maka dia akan segaris juga. Ini segaris. Oke. Itu. Begitu juga dengan yang bawah. Dia juga ketika kita hubungkan satu kaki atau satu kabel di sini, maka arah arusnya, alirannya adalah dia lurus ke samping. Tuh. Begitu juga dengan yang minus samping. Namun yang harus diperhatikan adalah di sini saya telah memberikan tanda bahwa tanda ini berguna untuk menandakan bahwasannya antara bagian sini dengan bagian kiri, bagian kanan dengan bagian kiri, dia tidak terhubung. Maka di sini saya berikan tanda pemutus gitu ya. Walaupun di sini ada spasi, ada jeda ya, dari pin ini, kemudian ada jeda, pin ini ada jeda. Dari sini mulai ke sini dia itu menyambung gitu ya. Kecuali dengan adanya spasi yang besar ini. Di sini juga termasuk nih, yang di atas ini. Oke. Spasi besar ini atau jeda besar ini menandakan bahwasannya dia tidak terhubung lagi, tidak terputus gitu ya. Gitu. Sehingga apabila ingin menyambungkannya, teman-teman memerlukan jumper tambahan gitu. Contohnya misalnya teman-teman ingin menyambungkan antara arah sebelah sini dengan arah sebelah sini, dibutuhkan jumper tambahan gitu. Misalnya di minus ya, kita taruh di sini minus, kita colokkan agak keras ya. Dari oke. Lalu kita colokkan juga di minus. Nah, maka dia akan tersambung gitu. Akan tersambung semuanya. Namun apabila kita copot, maka dia akan tersambung. Ini adalah salah satu cara ataupun alternatif untuk menyambungkannya. Gitu ya. Oke. Jadi dari mulai sini yang di jalur minus ya, di atas ini sampai ke sini dia tersambung, sampai sini ujung sini. Namun apabila kita cabut, dia tidak akan tersambung. Dia hanya tersambung sampai ujung di sini. Oke. Begitu juga yang plus ya, yang positif ini dia akan tersambung apabila kita masukkan ya pinnya, kemudian kita sambungkan dengan jumper tambahan seperti ini. Oke, begitu juga dengan yang atas sama.
dia satu baris searah gitu ya, secara horizontal, kemudian terputus dengan tanda yang besar ini, tanda jeda besar. Kemudian dia menyambung lagi gitu. Oke, itu untuk yang atas. Kemudian yang bagian di dalamnya. Bagian di dalamnya ini arahnya berbeda dengan yang di atas maupun yang di bawah. Arahnya adalah dia secara vertikal gitu ya. Seperti dengan garis ataupun simbol yang saya berikan ini. Gitu. Dia arahnya menuju ke atas dan ke bawah gitu. Jadi apabila kita colokkan pin di sini, tek, maka dia arahnya akan ke atas dan ke bawah. Ingat ya, atas ataupun ke bawah. Ini juga sama, atas ataupun ke bawah. Jadi bukan samping gitu. Dan antara atas ini dengan bagian ini dia tidak tersambung. Di sini ditandai dengan ada jeda yang besar gitu ya. Ini juga sama, di bagian bawah dia tidak tersambung karena ada jeda yang besar. Oke. Begitu juga dengan ini, saya berikan juga simbol seperti strip ya. Dia menandakan bahwasannya garis tengah ini yang membagi dua, dia tidak akan tersambung gitu. Dia tidak akan tersambung lagi dan dia akan terputus arah alirannya. Seperti itu. Oke. Sebagai contoh, apabila teman-teman ingin menyambungkannya, maka teman-teman bisa melakukan cara seperti tadi. Jadi disambungkan di sini, kemudian disambungkan juga di bagian ini. Oke. Disambungkan sehingga satu baris ini, yang ini nih, dia akan tersambung dengan baris yang ini. Oke. Gitu ya. Kita coba. Oke. Itu adalah mekanisme kerja dari breadboard. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ada simbol positif dan minus ya. Simbol ini adalah tanda karena biasanya umumnya bagian atas maupun bagian bawah ini digunakan sebagai jalur pemberi tegangan dan ground gitu ya, positif dan minus. Jadi kalau misalnya mau mencolokkan tegangan positif ke sini, ground ke sini gitu. Ataupun ke sini juga bisa. Oke. Ini istilah umumnya. Kita coba praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah board Arduino Uno ya, yang sudah saya hubungkan dengan port. Saya menggunakan port kabel charger, kepala charger, sehingga dia bisa menyala dan memberikan tegangan. Di sini saya punya beberapa jumper yang digunakan untuk menghubungkan antara Arduino dengan breadboard. Di sini saya juga menggunakan LED untuk mengecek apakah berfungsi atau tidak, dan saya menggunakan resistor untuk memberikan tahanan dan hambatan agar LED-nya tidak terbakar. Oke. Saya colokkan kabel positif ini ke bagian 5 volt. Colokkan ke bagian 5 volt dari Arduino Uno. Oke. Untuk warna hijau ini saya colokkan ke bagian ground. Oke, sudah saya colokkan. Tadi sesuai dengan kaidahnya ya, bagian atas maupun bagian bawah biasanya digunakan sebagai pin tegangan positif maupun ground, maka saya colokkan yang hijau ke sini bebas, namun saya colokkan ke negatif, dan yang positif dari Arduino saya colokkan ke positif di breadboard. Ini bebas ya, mau dimanapun asal satu baris. Jangan baris jangan sama, karena kalau baris sama akan menyebabkan short atau korslet di Arduino nya. Oke, ini saya gunakan LED. Yang paling panjang adalah kaki positif dan yang paling pendek adalah kaki negatif. Oke, saya colokkan ke sini. Saya colokkan. Lalu saya gunakan resistor untuk menghambat tegangannya agar tidak berlebihan. Oke. Ini saya colokkan satu baris ke atas ya gitu.
karena tadi sesuai dengan yang saya katakan arahnya adalah vertikal, maka dia harus sebaris gitu ya, gitu, satu garis secara vertikal untuk yang bagian sini. Lalu saya hubungkan kabel ungu menuju positif. Ini lagi-lagi saya masukkan segaris ya, teman-teman bisa lihat segaris antara LED dengan kabel ungu. Kalau tidak segaris dia tidak akan terhubung. Lalu ini kabel yang ungu saya letakkan di positif. Positif itu kita ingat di bagian merah sini. Maka untuk terhubung kita berikan, masukkan dalam satu garis dengan kabel tegangan positif yang dari Arduino Uno. Yang negatif, sorry ini kebalik, harusnya positif di sini. Oke, positif di sini. Lalu yang negatif di sini kita sudah sebut satu baris, yang positif juga sama ya, satu baris. Oke, yang ini yang hijau adalah untuk negatif. Negatif kita coba di negatif. Nah, maka dia akan menyala lampunya. Oke, bagaimana kalau misalnya saya pindahkan ke sini atau ke sini? Ini kabel negatif yang ini dari lampu saya pindahkan ke satu baris dengan lampu dengan kabel ground yang terdapat dari Arduino. Namun saya letakkan di sini, karena tidak akan nyambung gitu ya. Oke, dia harus menyambungkan dengan ground. Oke, gitu. Sama juga dengan yang di bawah, nanti prinsipnya juga sama dengan yang di bawah. Lalu kalau misalnya saya ingin mencabut ini, kabel ini juga saya cabut. Misalnya saya ingin langsung hubungkan ke dari positif 5 volt maupun ground Arduino, saya hubungkan langsung sini juga bisa sebenarnya. Contohnya, tapi dengan ketentuan ya harus satu baris ya. Ini satu baris nih, saya masukkan di sini. Oke, sudah satu baris dengan kaki LED, dan yang positif satu baris dengan kaki resistor, maka dia akan nyala. Oke, tapi kalau di sini beda baris dia tidak akan nyala. Atau misalnya di sini karena satu garis ya secara horizontal, saya colok sudah satu baris dan segaris, dia juga tidak akan menyambung gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa prinsip dari yang di dalam sini, bolongan-bolongan, lubang-lubang di dalam sini, dia adalah prinsipnya arahnya secara vertikal gitu ya, dan tentunya terputus dengan ini. Namun kalau yang di sini dia arahnya secara horizontal gitu. Dan ingat di sini ada terputus, kita perlu menyambungkan dua kabel sehingga dia bisa tersambung gitu. Oke. Kemudian contoh lainnya, misalnya saya meletakkan di sini ground dan tegangannya ya di sini. Ini kan sudah sejajar nih ya, sebagai bukti bahwasannya ini terputus. Oke, apabila mengikuti kaidah tadi ini seharusnya tersambung, tapi karena di sini terputus maka dia tidak akan tersambung. Ya walaupun satu garis ya secara vertikal. Untuk menyambungkannya kita butuh jumper. Kita jumper ini di sini. Saya hubungkan di sini satu arah dengan kabel ground. Yang ini saya masukkan ke sini ya. Oke, colokkan, dan yang positif tentunya juga satu baris secara vertikal dengan kabel positif dari Arduino Uno. Lalu saya colokkan ke resistor positif, nah maka dia akan nyala juga. Itulah pembuktian bahwasanya ini dia tidak akan tersambung, dan untuk menyambungkannya dibutuhkan jumper ataupun kabel tambahan. Oke, mungkin ini pengenalan singkat dari breadboard. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini membantu teman-teman untuk mengerti breadboard dan lainnya, silahkan like, share, dan subscribe
channel ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.